Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibal karim sayyidil mursalin khatim nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim wa huwa al-asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syamiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kecukupan. Tanpa tiga nikmat tersebut kita akan kesulitan melaksanakan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini jutaan umat muslim di berbagai belahan dunia telah bergembira memandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bergembira menyambut datangnya hari kemenangan. Namun ketahuilah, Allah tidak menjadikan hari raya besar ini kecuali dua tujuan yang agung. Pertama, agar manusia bersyukur, bertakbir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang telah diberikan selama bulan suci Ramadan, yang mana pada bulan tersebut kita telah dimudahkan dalam melaksanakan ibadah puasa, mengamalkan solat malam, membaca Al-Quran, berangkat solat subuh lebih awal dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, walau tukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa ala allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Yang kedua, agar umat Islam merayakan hari kemenangan ini dengan rasa bahagia dan senang, namun masih dalam batas syariat Islam, berpakaian sesuai dengan syar'i, berakhlak karimah dan tidak berlebihan dalam menghamburkan harta atau mubazir. Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla mengatakan, "Qul ya ahlul kitab la taghlu bi dinikum ghayra haqqi wa la tabghu ahwa qaumin qad dhalu min qabli wa adhallu." Wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti nafsu orang-orang yang sesat terdahulu sebelum datangnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Quran Al-Maidah ayat 77. Itulah dua tujuan Allah menjadikan hari raya Idul Fitri untuk kaum muslimin. Mudah-mudahan kita senantiasa mentaatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh bulan Ramadan adalah musim yang sangat agung untuk membiasakan diri dalam ketaatan dan berlomba-lomba dalam kebaikan.
Akan tetapi sekarang Ramadan telah meninggalkan kita, dan ia akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala atas segala yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan tersebut. Tidak ada tersisa sedikit pun dari bulan Ramadan kecuali catatan amal yang akan diperlihatkan pada hari kiamat nanti. Ibarat seseorang pedagang yang telah menyelesaikan perniagaannya, dia akan menghitung berapa keuntungan dan kerugian yang ia dapatkan. Begitu pula dengan kita hari ini. Setelah menyelesaikan rutinitas ibadah puasa, kini saatnya bermuhasabah dan merenung apakah amalan kita di bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah sebaliknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa diterima atau tidaknya suatu amalan ditandai oleh amal soleh yang berkelanjutan. Ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh para salafus soleh, ulama seperti Ibnu Katsir. Dalam surat Al-Lail diungkapkan juga oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, inna min sawabil hasanatan ba'daha wa inna min jazai sayyiati ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan amal kebaikan adanya kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan amal keburukan adanya amalan kejelekan setelahnya. Sehingga sangat disayangkan jika ada seseorang muslim yang meninggalkan amalan soleh setelah bulan suci Ramadan, seolah-olah mereka tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Syekh Abdul Razak bin Hambal Al-Muhsin mengatakan dalam khutbahnya, wahai kalian yang masih mengingat Ramadan, engkau mempunyai Tuhan yang disembah dan ditaati, tapi mengapa kau lupakan setelah Ramadan? Wahai kalian yang mengingat Ramadan, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian sholat 5 waktu di masjid-masjid. Namun mengapa kalian lupa atau pura-pura lupa setelah bulan suci Ramadan? Wahai kalian yang mengingat Ramadan, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kemaksiatan, tapi mengapa itu semua kita lakukan dan lupakan setelah Ramadan? Wahai kalian, sesungguhnya kalian tahu di depan kalian ada surga dan neraka, ada nikmat atau siksaan, tapi mengapa engkau lalai dengan itu semua setelah Ramadan? Wahai kalian yang selalu memenuhi masjid, membaca Al-Quran, apa kalian akan menghilang setelah Ramadan? Sungguh heran dengan keadaan seorang muslim yang tidak mengingat Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Celakalah ia. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh kerugian besar jika amal ibadah kita tidak diterima, dosa-dosa tidak diampuni, tapi ternyata tahun depan tidak bisa berjumpa kembali dengan puasa, tidak bertemu lagi bulan suci Ramadan yang agung. Inilah yang membuat para ulama khawatir. Kebanyakan mereka selalu mengungkapkan rasa kekhawatiran dalam sedih saat berpisah dengan bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah Al-Hambali mengatakan, kaifa la tadri lil mu'minin ala firaqihi dumu'u wa huwa la yadri hal baqiya lahu fi umrihi ilaihi ruju. Bagaimana mungkin air mata seseorang mukmin tidak berlinang kala berpisah dengan bulan suci Ramadan, sementara dia tidak mengetahui tersisa dari umurnya untuk kembali bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu beliau juga melanjutkan, lau a'lama anna Allah taqabbal minni misla habbatin min hazzalin tasanaitul mauta. Seandainya aku tahu bahwa Allah menerima amalku walau sebutir biji khardal, biji yang sangat kecil, sebutir biji sawi, pasti aku akan takut akan kematian. Oleh sebab itu Ramadan kemarin harus kita memberi penghargaan, perubahan pada diri kita masing-masing ke arah yang lebih baik, selalu istiqomah dalam beribadah dan tidak mengerjakan kemaksiatan selepas bulan suci Ramadan. Sungguh tidak ada yang tahu apakah kita masih bertemu dengan Ramadan berikutnya. Sungguh kita tidak tahu apakah masih bisa sujud, ruku, mengisi dalam malam bulan Ramadan dan solat berjamaah di Masjid Jami' An-Nur ini. Mari di hari kemenangan ini
Kita buka lembaran baru, bersiap menghadapi tantangan baru yang akan hadir kembali. Sebar belenggu-belenggu syaitan telah terlepas, membuat para pelaku maksiat kembali berleluasa, meluncurkan godaan-godaan. Jadilah muslim yang istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kepada para ibu sekalian, ketika khutbah Id, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat khusus untuk para wanita. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an diceritakan Nabi mendekat ke arah para jamaah wanita. Kemudian beliau menasihati dan mengingatkan wanita seraya bersedia, berkata, tasaddaqta fa inna aktsarakunna khataba jahannam. Hendaklah kalian para ibu, para wanita bersedekah. Sesungguhnya kalian adalah mayoritas bahan penghuni api neraka jahanam. Mendengar nasihat Nabi tersebut, salah seorang wanita berdiri dengan kedua pipinya kehitaman dan bertanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjawab, la takun katsira sakata wa tabul ashirah. Karena kalian sering mengeluh dan banyak mengingkari kebaikan suami. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, buat kalian para wanita, janganlah mengingkari kebaikan suami. Jangan pula mengeluh kepada suami, mengeluh tentang keadaan suami. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah sementara dan penuh dengan kesulitan. Ingatlah, suami kalian adalah surga atau neraka kalian. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu jannatuki aw naru." Sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Apabila engkau menempati suami ridho kepadamu dan melihat engkau sebagai istri sabar dan tabah dan menjalani kehidupan dalam berkeluarga, maka sesungguhnya engkau sedang membuka pintu selebar-lebarnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami akhiri, mari mengingatkan agar meneruskan niat berhari raya, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak takbir, tahmid di hadapan Allah Subhanahu wa taala, selaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan ini. Mudah-mudahan saum kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum al ayati wa dzikril hakim wa taqul rabbi ighfirli warham wa anta khairur rahimin.